Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufiki dengan NIM 21135099 dari program studi Manajemen Perhotelan. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Secara arti kata, manajemen sumber daya manusia terbagi dua kata, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen artinya hal atau perencanaan atau rencana atau yang mengatur suatu hal. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yang artinya hal yang ada pada diri seseorang tidak dimiliki pada orang lain, yang arti katanya yaitu skill. Sumber daya manusia ini juga memiliki departemen atau spesifikasi pekerjaan yang biasa kita sebut dengan HRD, yang kepanjangannya yaitu Human Resource Department. Dengan adanya sumber daya manusia, sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga berfungsi secara efektif, produktif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi sumber daya manusia merupakan pendayaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifat bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Menurut Kurzweil, tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi: yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan bekerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Sebagai contohnya, yaitu seorang HRD harus memilih seorang pekerja atau pegawainya yang dibutuhkan atau tepat pada posisi yang ditempatkan pada saat itu. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga suatu kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang sebagai contoh, seorang HRD itu bisa menjaga kebijakan sepertinya ada karyawan yang melanggar kebijakan akan diberikan sanksi. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya berkaitan dengan implikasi SDM. Yang artinya HRD bisa mengarahkan pada tujuan. Jika ada yang salah akan diberi teguran atau yang sebagainya. 4. Memberi dukungan dan kondisi yang membantu linear mencapai tujuannya. Seperti contohnya, seorang HRD itu bisa memfasilitasi pekerjanya dalam berbagai kebijakan atau keputusan. 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam berhubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, jika ada konflik antara dua pekerja sekaligus, HRD harus bisa memberi jalan penengah atau memberi keputusan agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antar pekerja
dan manajemen organisasi. Sebagai contoh, HRD bisa menyalurkan atau menyampaikan pesan atau kritikan kepada organisasi lain dengan cara yang baik. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar operasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Sebagai contohnya, seorang HRD itu harus bisa memberi teguran atau sanksi jika ada karyawan atau pekerjanya yang mengurangi job deskripsi atau tidak sesuai dengan job deskripsinya. Dan jika ada yang lebih, maka akan mendapat sanksi yang sanksi yang baik. Dalam arti kata, apabila pekerja itu melakukan hal yang buruk atau kurang dari kriteria, maka dia akan mendapatkan kekurangan atau teguran atau hal yang negatif. Jika ada yang positif, maka mendapatkan positif juga. Selanjutnya, menurut S.C. Holler et al., setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperbaiki tingkat produktivitas. Dalam arti kata, memperbaiki tingkat produktivitas itu adalah bisa membuat itu menjadi produktif dalam segala hal. 2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja, yang artinya yaitu membuat semua pegawai merasa nyaman, baik, dan tidak ada terjadi konflik. 3. Meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek. Sebagai contoh yang saya bicarakan tadi, seorang HRD dapat memberikan kebijakan atas semua hal yang dilakukan. Kerjaan HRD harus memantau semuanya. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses pengkajian dan penelaan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat keperluan. 2. Pengangkatan serta pemberhentian karyawan. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi: pertama, rekrutmen calon pelamar atau penerimaan calon pelamar pekerjaan. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Berarti seorang HRD harus bisa menentukan mana yang bisa ditempatkan pada posisi tersebut. 3. Mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Pemutusan itu yaitu pemberhentian secara baik jika pegawai tersebut mengurangi aspek dari job description atau SOP yang berlaku. SOP yang artinya standar operasional prosedur. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Pengupahan tunjangan yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan. Upah atau gaji kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerja yang berbeda pada suatu perusahaan. 2. Pembayaran gaji atau upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada di dalam jabatan yang benar-benar dalam suatu perusahaan. Upah pada dasarnya mencakup keseluruhan penghargaan
yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil pekerjaannya. Yang keempat, penilaian kinerja atau pengembangan karir. Fungsi dari penilaian kerja ini meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai, yaitu diberikan fasilitas atau jika ada keluhan, HRD akan menyampaikan atau menerima atau memberi solusi. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Contoh, seorang pegawai memiliki kekurangan atau memiliki kendala pada komputernya, maka HRD akan menerima saran tersebut dan akan memberi kebijakan selanjutnya. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal dan informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Ibaratnya dari perusahaan yang menggunakan alat secara manual diganti dengan alat yang modern. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan administrasikan oleh karyawan yang senior. Dalam arti kata, sebagai contohnya, ada pegawai baru atau pegawai yang junior akan dituntun oleh pegawai yang sudah lama atau bisa disebut dengan senior. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sangat penting. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan. 2. Penerapan program-program motivasi pegawai atau karyawan. 3. Penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. 4. Penghitungan tingkat produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana bekerja dengan efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Ibarat katanya, sebuah perusahaan memiliki SOP masing-masing agar terjadi hal yang sangat baik atau menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukannya diantaranya, yang pertama, saling menghormati hak-hak karyawan atau pegawai agar tidak terjadi konflik atau penindasan atau pembulian atau sebagainya. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Jadi sebagai contohnya, seorang pegawai atau pekerja memiliki keluhan, maka akan ditanggap cepat oleh perusahaan, harus. Dan ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu dikaji ulang bagaimana itu manajemen sumber daya manusia, apakah sudah memenuhi syarat untuk ditempatkan pada posisi tersebut. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem atau hak-hak karyawan, maka bisa muncul aksi protes seperti hal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan Indonesia. Protes itu sebagai unjuk rasa, atau hak-hak sebagai contohnya hak itu sebagai gaji atau upah yang didapatkan tidak sesuai dengan hal yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Materi selanjutnya yaitu pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia di hotel untuk tingkat layanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan sangat berpengaruh bagi hotel,
Karena makin tinggi mutu karyawannya, makin berkelas pula servis pada tamu. Sebagai pemilik hotel, tugas Anda adalah memastikan bahwa karyawan itu telah melakukan job deskripsi atau SOP sesuai masing-masing. Karena hal itu akan menghindari tamu yang komplain atau keluhan selama menginap di hotel Anda. 2. Membangun atmosfer kerja yang positif, yaitu setiap pekerja harus bersemangat dalam menjalani atau membuat tempat kerjanya tersebut atau hotel tersebut nyaman pada posisi yang masing-masing, seperti memperhatikan kesejahteraan setiap pegawainya. Misalnya sebagai contoh yaitu memberikan upah sepadan berdasarkan hal yang didapatkan. Yang kedua, mendapatkan hasil dari upah lembur, atau memperlakukan setiap karyawan sama dengan memperhatikan hak-haknya. Jika tidak dan dianggap remeh, maka karyawan itu juga melakukan demonstrasi atau unjuk rasa karena tidak mendapatkan hak-haknya atau merasa tidak nyaman di tempat kerjanya. 3. Meningkatkan citra hotel. Memperhatikan hotel makin profesional, maka servisnya akan prima dan akan mendapatkan feedback atau umpan balik. Dan inilah dinamakan promosi secara tidak langsung lewat layanan baik, maka hotel akan mendapatkan nilai positif dari luar, serta tamu akan merasa senang dan akan datang kembali kepada hotel Anda, serta membawa teman-temannya untuk hal-hal kegiatan untuk menginap di hotel Anda. Keempat, meningkatkan laba perusahaan. Dari kombinasi ketiga di atas, hotel akan mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang bagus, serta meningkatkan grafik pendapatan perusahaan. Karena setiap tamu tidak akan ragu karena pelayanan yang diberikan atau servis yang diberikan sangat memuaskan, yang akan menjadi suatu hiburan atau kesenangan bagi tamu jika tersebut terjadi. Selanjutnya, memperhatikan karyawan melalui training. Training itu adalah bentuk hal yang akan dilakukan suatu karyawan baru yang akan menempati posisi tersebut, baik itu lewat seniornya atau pegawai yang telah lama memberikan arahan atau instruksi apa yang akan dilakukan pekerja tersebut, sehingga pekerja tersebut dapat memenuhi SOP atau job deskripsi dengan memuaskan, bahkan bisa melebihkan. Baiklah, sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Baiklah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.